Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman dan seluruh pengurus yang kita muliakan, Pak Imam Masjid, orang-orang tua kami, Bapak Ibu para jemaah, baik yang tergabung di dalam Kekerabatan Haji 2024 yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan yang pada masanya. Kita balas juga lah. Pak Ustadz Kiai Haji Muqtafi Trenggono yang seharusnya beliau misi, karena yang benar-benar Ustadz itu beliau. Kalau saya dengan ini dikarenakan pegawai Kementerian Agama, itu kata Pak Menteri kami dulu, semua pegawai Kementerian Agama itu Ustadz. Setelah beliau pindah ke Pemko, udah Ustadz lagi. Maka jadi ketua masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya hari ini nggak cerita lagi tentang korban, karena korban sudah jelas di situ, 3.600.000. Tinggal mau atau tidak. Ada pesan Nabi yang harus kita masukkan dalam hati. Saya ini kayak gitu atau enggak? Itu aja. Man wajada sa'atan liyudhahi falam yudhahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa, kata Rasulullah, tinggal berapa hari lagi nih bawah? 3 hari lagi. 2 hari lah ya, efektif 3 hari. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki, jelas di situ. Man wajada sa'atan, punya rezeki 3.600.000. Ya Pak Suhari, ada duit 3.600.000, hatinya lagi lapang, nggak mikir utang, gede-gedenya. Dia mampu berkorban tapi nggak mau korban. Bahasa halusnya Rasulullah itu apa, pantas kalian itu ngaku aku ini nabimu, nggak mau sholat masjid, nggak usah jalan gitu, malu-maluin, kata Rasulullah. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kami ini kalau cerita Pak Haji itu lah, Anda ini berhenti tenis, ya, tapi kok perut cuma gendut. Ya, saya berhenti merokok. Merokok itu 1 hari 1 bungkus. Kalau itu 20.000 dikali 30 hari, udah dapat 1 ekor kambing. Nah, tergantung hatinya. Bapak Ibu yang lebih muliakan, subuh ini saya mau cerita tentang seekor ular dan seekor anjing. Nanti kaitannya dengan kita sendiri. Ada seorang petani yang berkebun, dia kayak Pak Suroso itu, ketua tim sayur menyayur kami kan beliau ini, sedang berkebun. Satu hari digigit oleh seekor ular. Petani ini luar biasa. Dia mikir, kenapa ular ini gigit saya? Jangan-jangan dia lapar itu. Maka mulai hari itu dia setiap hari dia berikan makan ular itu. Sampai satu ketika dia dalam keadaan sakit dan tidak datang lagi ke kebunnya itu. Nah, ular ini ngomel. Mana ini petani kurang ajar? Biasanya rajin, sekarang nggak pernah kasih makan. Karena ditunggu-tunggu nggak datang juga. Mulai dicerita kepada teman-temannya kejelekan dari petani yang nggak kasih dia makan lagi. Ini sifat pertama yang kadang-kadang ada juga dengan kita.
Dalam waktu yang bersamaan ada seorang raja yang punya pelayan yang melayaninya puluhan tahun. Tapi satu hari pelayan ini membuat kesalahan kecil. Oleh sang penguasa ini, bukan mentanggakan karena Indri ini tahu persis kalau saya mimpin itu kejam orangnya. Sang penguasa ini marah. Kesalahan kecil ini dia tuntut dengan hukuman mati, dan hukuman matinya itu adalah dilempar pelayan itu ke kandang anjing yang buasnya setengah mati. Sang nelayan bilang, tidak ada masalah. Sang pelayan bilang, terserah Tuan, karena Tuan yang punya kuasa. Tapi izinkan saya melayani dulu anjingnya sebelum nanti anjing makan saya. Nah, kira-kira seminggu, 2 minggu gitu ya. Sang pelayan ini setiap hari subuh sedekah gitu, ngasih makan gitu. Pada hari terakhir diambillah keputusan, kalau begitu hari ini adalah hari terakhir kamu melayani anjing, karena sebentar lagi kami lempar kamu dalam kandang anjing itu dan kamu akan menjadi santapan mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah pelayan ini dimasukkan di kandang anjing yang buas itu, tidak ada satupun anjing itu yang mau memakan pelayan itu. Malah akrab dia. Ditanya oleh raja itu, kenapa kok anjingnya jadi patuh dengan kamu? Apa jawab beliau? Tuan, mungkin dia ngerti terima kasih ya Tuan, karena 2 minggu ini sayalah yang melayani dia. Sadar raja itu, 30 tahun sang pelayan ini memberikan pelayanan yang baik kepada tuannya, tapi karena kesalahan kecil saja, tega-teganya sang raja ini menghukum mati pelayan tersebut. Bapak Ibu, ular tidak baik sifatnya, seperti itu, tidak tahu berterima kasih. Anjing, tapi jangan lupa kita seperti anjing. Seekor anjing ini mampu berterima kasih karena menghargai pemberian orang. Inilah yang perlu kita tanya kepada diri kita sendiri. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, inna a'tayna kal kautsar. Al-Kautsar inna a'tayna dalam bahasa tafsirnya sebenarnya ayat itu bisa berbunyi a'tayna al-Kautsar. Kami kata Allah telah memberikan kamu khairan katsir. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah kami berikan kepadamu wahai hamba Allah. Fashalli li rabbika wanhar. Maka buktikan cintamu, kasih sayangmu, terima kasihmu kepadaku kata Allah. Pertama, sholatlah semata-mata karena Allah. Bukan kita sholat subuh hari ini ramai, saya ikut pada dan sebenarnya saya ini tidak termasuk golongan 2024 yang jamaah syurga. Tapi saya mau diajak, mau tidak, saya mau ikut gitu aja. Ya, karena inilah kebahagiaan hidup. Di usia yang semakin hari semakin tipis waktunya, kesempatan bersilaturahim ini luar biasa. Saya masuk tadi masjid ini, nggak tahu hati ini kok terkesan sedang berada di Mekah. Gitu. Pertama karena dengar batuknya, banyak yang batuk ya. Kemudian ada bau-bau harum parfum di telinga. Saking semangatnya mau pergi hari ini Pak Ketua, saya bilang istri saya, Ma, kita ke masjid yuk. Ayo cepat. Ibu bilang, lihat jam lah. Kenapa? Baru jam 2.30. Masya Allah, mati saya.
Gak pernah-pernahnya bangun sholat tahajud jam 2.30. Kok hari ini jam 2.30 udah bangun saya, karena kepinginnya bisa berjamaah di sini. Demi Allah, saya ya Allah, kok saya rindu banget. Kadang-kadang ada juga rasa takut itu. Jangan-jangan kerinduan ini merupakan kerinduan terakhir. Tapi kalau itu terjadi, biarlah. Karena silaturahim itu indah. Di masjid ini saya tahu, wah, siapa ketuanya? Dulu kan pegawai saya juga itu. Tapi lama tenggelamnya. Ya kan anda jadi ustaz lagi itu. Di sini ada teman-teman saya pemain tenis, 3 pemain tenis. Ya, ada Pak Wan, ada Pak Suhar, mana Pak Kiai Basmian, Pak Basmian. Akrab kami di sini sebagai keluarga, begitu di lapangan macam musuh berat. Itulah indahnya silaturahim, Bapak Ibu. Untuk menyadarkan kita melihat itu, bagaimana indahnya Pak Imam baca Quran. Kita tanya kepada sendiri-sendiri, saya ini bisa seperti itu enggak? Karena hanya ada 2 kata Rasulullah yang umat Islam itu boleh dilihat. 1 kata Rasulullah, kita ketemu orang ahli Quran yang dia rajin baca Quran siang dan malam, kita tanya, kita nih bisa seperti itu nggak? Saya keliling seprovinsi Kepri, karena kebetulan saya ketua LPTQ. Saya lihat, ya Allah, alangkah indahnya bacaan Quran anak-anak kita. Kita ini sudahlah nggak hafal Quran, baca Quran aja tak betul. Saya yakin Pak Imam walaupun sudah jadi ketua pimpinan tahfiz, tapi punya kewajiban terus belajar Quran itu supaya bacaannya sempurna. Jangan ngikut YouTube ini kadang-kadang aneh bacaannya. Ada yang baca itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dari mana pula belajar pakai qadar itu? Baca, belajar dan belajar. Ini boleh kita iri hati. Beliau kok bisa hafal Quran, beliau kok bisa fasih. Kenapa saya sudah tua seperti ini, 66 tahun, ada yang baru 65, dia 70, masih juga itu juga. Seperti wirid pengajian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena lagunya seperti itu. Alhaakumut takasur. Ya, kita nggak boleh lagi seperti itu. Jadi yang pertama yang boleh kita iri hati. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan dia rezeki, tapi dia gunakan rezekinya untuk berinfak di jalan Allah siang dan malam. Allah. Tidak pernah dia masuk ke masjid ini tidak bawa uang. Dia niatkan dari rumah, begitu mau ke masjid dia ambil dompetnya, dia lihat mana yang paling kecil. Ya kemampuan lah. Kalau mampunya 2.000 dulu. Nanti meningkat jadi 5.000. Kalau kebetulan macam kami pensiun nih dah keluar gaji 13, ambil gaji 13 sedikit 50.000 untuk sedekah subuh. Saya jujur, saya bilang sama keluarga saya, kakak saya nanya, korban tahun ini insya Allah kan. Karena setiap tahun biasanya saya gunakan korban ini digunakan dari gaji 13. Tapi tahun ini gaji 13 dan tidak jelas nasibnya. Apakah dengan tidak jelas nasibnya korban pun tidak jelas juga nasibnya? Saya bilang tidak. Bismillah ya Allah, saya akan korban 3.600.000 untuk korban tahun ini. Perlu kita iri hati. Kadang kita lihat orang kok rajin bersedekah. Saya punya teman itu, setiap saya berjalan sama beliau, kadang-kadang saya ngintip tuh berapa habis duitnya per hari itu. Karena ketemu siapapun dia ngambil duit. Ada yang 50, ada yang 100. Kalau yang dompet itu biasanya untuk saya yang mendampingi. Nah, dia kasih yang sebelah kanan 100, yang 50. Ada
nanti terakhir dia ambil dompetnya, dia ambil 150, tapi bukan 150.000, $150. Ini untuk bandar ini saja. Wah, yang penting saja bagus juga model ini. Saya iri ya Allah, orang kok gampang. Masalahnya bukan dia banyak duit atau tidaknya, tapi hatinya yang lapang untuk bersedekah, untuk menghidupkan sesama manusia. Itu yang paling penting. Mari Bapak Ibu, kita jadikan diri kita ini yang pertama orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yakini ini. La in syakartum la azidannakum. Mari kita lihat. Belum pernah kita ketemu ada orang pulang dari haji, orang pulang dari umrah itu jatuh miskin. Kita tidak pernah mendengar dan melihat ada orang ahli sedekah itu jatuh miskin. Tidak ada. Allah yang tutupi kebutuhannya sehari-hari. Karena Allah lah yang menentukan hidup kita, rezeki kita. Tinggal sejauh mana kita meyakininya. Terakhir Bapak Ibu, tentu amalan kita, sedekah kita, semuanya tergantung kepada dua hal. Yang pertama, niatnya. Niatlah kita beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh korban. Allah mengingatkan la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wahai hadirin, kata Allah, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha. Korban yang kamu potong nanti pada hari Rabu itu, kata Allah, la yanalullah, takkan sampai kepadaku darah dan dagingnya, tidak sampai. Allah tidak betul. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepadaku itu adalah ketakwaanmu kepadaku. Dan dasarilah kita beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha mengetahui, disampaikan oleh kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, bagi orang yang berkorban itu, berikan dia dari daging korban itu daging, sebagian daging pahanya dan sebagian hati. Ini memberikan apresiasi kepada orang yang mau berkorban. Jadi saya titip panitia korban pada dua, karena di mana-mana saya cek itu agak aneh panitia korban ini. Orang korban itu tak dikasihnya sedikit pun daging korban itu. Tidak usah kasihkan, dia tak punya duit itu. Enggak boleh. Orang daging korban itu secara hukum dibagi 3 bagian. Yang pertama untuk yang berkorban, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk dia berikan hadiahnya, sepertiga lagi untuk orang fakir miskin. Tapi karena itu dikelola oleh masjid, maka masjid tanya dulu, Pak War, ini kan ada jatah sepertiga untuk Pak War kasih sedekah dengan teman-temannya hadiah. Apakah Pak War mau kelola sendiri atau serahkan kami ke masjid saja? Biasanya umumnya orang berkorban itu dikasih wewenang kepada pengurus masjid. Tapi yang sepertiga dari hewan korban Pak Waryono ini harus berikan ke beliau. Cuma ada pesan Nabi Pak War. Bagi orang yang berkorban itu setelah diberikan daging yang empuk, daging paha dan sebagian hati, tapi ada pesan lain dari Rasulullah, wahai orang yang berkorban, jangan kau simpan daging korban itu lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan sampai nanti daging itu banyak betul. Macam kami berdua itu dapat 1 kilo tak habis-habis 1 bulan. Terus saya bilang kemarin, saya nggak tahu tahun ini, setiap tahun itu nanti ada yang ngantar lagi ke saya itu. Pak, ini dari masjid ini Pak, ini dari masjid ini Pak, ada yang kirim, nelpon saya pantarin, rumah Bapak di mana? Kenapa? Saya dari jemaah ini mau ngantar kepala kambing, terus akan usaha tak jalan, kasih orang lain, karena habis saya itu. Nah tapi kalau nanti kita tuh kembali kepada sifat serakahnya ular tadi, maka semua daging mau kita tampung nggak habis-habis setahun.
tahun depan masih ada daging kurban yang kita simpan. Bikinnya lah macam-macam supaya kebutuhan hidupnya. Nauzubillah. Nah, korban ini adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dan kita menyadari bahwa semuanya adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kurban kita terus. Korban itu bukan berarti setahun sekali seumur hidup, tapi korbanlah seumur hidup kita, semampu kita masih bisa berkorban. Saya tidak tahu sudah berapa ekor sapi, sudah dapat 8. Dibagi ini aja tidak apa-apa. Tapi kalau mau nanti dibagi, kalau kami dulu, zaman kita dulu Pak Ibu ya, zaman saya di Kanwil, kita dapat 8 ekor sapi. Nah, misalnya dipotong di sini 3, yang dimana kita potong ke tempat-tempat yang membutuhkan daging itu. Karena kalau di sini 8 dibagi kampung sini nggak butuh lagi. Pak Buar itu dagingnya nggak habis, apalagi Pak Suhan habis-habis. Kita bagi daerah-daerah kampung, misalnya di Tompang, di daerah apa namanya Kanwil sana itu, dalam sana banyak orang-orang yang memang miskin, dia tidak punya kemampuan, tapi kita di sini mudah-mudahan Allah berikan kita kekayaan hati untuk korban. 8 kali 7 berapa itu? Ya. 56. Jamaah sini berapa? 515. Ya, tadi kan 515 nampungnya. Berarti masih banyak yang belum kita rangkul, kita bawa untuk berkorban. Baru 56, baru 10% dari jamaah masjid yang berkorban. Ini wajib ini. Ya. Waktu saya dinas di belakang Padang, tahun pertama saya dinas belakang Padang, saya dapat informasi dari masyarakat sana, itu korban itu puluhan ekor kambing dan sapi. Saya tanya, hebat ya orang belakang Padang. Ternyata bukan orang belakang Padang waktu itu yang berkorban, tapi dapat robin dari Singapura sana. Tahun kedua saya tutup pintunya, tidak saya izinkan orang Singapura berkorban di belakang Padang, supaya orang belakang Padang yang ikut berkorban. Alhamdulillah tahun berikutnya banyak juga yang berkorban. Kenapa? Karena selama ini kita tidak paham kenapa kita harus berkorban. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Allah lapangkan hati kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah berikan kita kesehatan. Amin. Yang hari ini sakit-sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Amin. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh ya sudahlah, biar diambil saja supaya tidak menyusahkan orang. Ya kadang-kadang kan gitu. Doa di Mekah saya, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Saya tanya berapa umur kakek? 85. Maka apa panjang lagi? Sudah panjang umur itu. Yang penting itu ya Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu selamat menikmati, bawa sayur sedikit hari ini. Ya kita bawa macam-macam. Terima kasih dari jamaah semua. Saya memohon berkenan menerima bukan sedekah ya, oleh-oleh dari kami Kekerabatan Haji 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan juga dalam hatinya berdoa untuk mudah-mudahan jamaah ini selalu dilapangkan oleh Allah. Amin. 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.